wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ya fattahul azim. Bismillahi ya fattahul alim. Toha Rasulil Karim, Toha Rasulil Yatim. Alhamdulillahi binurika syafi'il hikmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wa salli ala Muhammadin fil mursalin wa salli ala Muhammadin fil akhirin wa salli ala Muhammadin mala'il a'la ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Al-ayah. Yahdikumullah. Kalamullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Sayyidil Barakah, ya Imamil Karamah, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para ustadz, para kiai, sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pejuang kebenaran, pejuang keikhlasan dalam penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang mempertaruhkan ilmunya dan juga yang mempertaruhkan pikirannya, yang mempertaruhkan tenaganya, waktunya, bahkan yang mempertaruhkan tetesan keringat dan darahnya demi ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, rahimakumullah. Khususnya kembali mari kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita yang hadir di sini beserta keluarga besar kita, beserta saudara-saudara kita yang belum bisa hadir, diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan di dalam golongan hamba-hamba Allah yang ikhlas di dalam menghambakan diri kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita bersama betul-betul dihimpun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam perjuangan guru kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan beserta Ibu, dan juga alam perjuangan eyang guru kita, eyang Syekh Maulana Kakang Gusti, eyang Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Semoga guru kita dan juga eyang guru kita dimakamkan di pangkuan sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahi, dirahmati, dimuliakan, dibahagiakan beserta keluarga besar beliau, putra putri beliau, keturunan beliau, dan disatukan murid dan jamaah beliau, dan digabungkan ruh rasa kita dengan biruhil kudus beliau. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga kepada beliau sesepuh kita yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Rustono Al-Mukarram Bapak Kiai Rozikat Al-Mukarram Bapak Harno sekeluarga, khususnya kepada beliau Al-Mukarram Datuk Pak Ditotok dan juga Al-Mukarram Bapak Nurhan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kepada sesepuh-sesepuh kita, guru-guru kita, pembina-pembina kita yang tidak kami sebutkan asmanya satu persatu. Semoga sesepuh-sesepuh kita, guru-guru kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, disukseskan perjuangannya dalam membawa pribadi, keluarga dan masyarakat menuju ridha Allah, di dalam mendampingi kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, saudara-saudaraku seiman seakidah, senasib seberjuangan fidinil Islam, keluarga besar Majelis Taklim At-Tadhkir Kaliaren yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahimakumullah. Pertama dan tentunya yang paling utama kembali, di malam yang penuh dengan berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam yang penuh dengan rahmat, malam yang penuh dengan fadl atau karunia-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita siapkan hati kita, kita siapkan batin kita, bersama-sama menyatu untuk menghaturkan terima kasih, menghaturkan syukur tasyakur yang tak terukur. Tidak hanya lantunan, tentunya tidak hanya formalitas, tidak hanya mengukurkan kewajiban, tetapi syukur yang betul-betul lahir dan batin, syukur yang hadir dari rasa kita yang paling dalam, syukur dari kesaksian yang hakiki, kesaksian yang paling dalam tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang ketuhanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak akan mampu kita bersyukur secara hakiki kalau kesaksian kita bermasalah. Kalau kesaksian kita tentang ketuhanan, kesaksian kita tentang kebesaran Allah, kesaksian kita tentang kehidupan kita, kesaksian kita tentang asal-usul kita, kesaksian kita tentang keagungan, keperkasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala belum betul-betul hadir di dalam ruh dan rasa kita, maka kita belum mampu bersyukur hakiki. Sekian tahun, sekian lama hanya syukur yang sebatas ucapan, sekian lama hanya syukur sebatas lantunan, sekian lama tidak pernah mengoreksi diri, sekian lama tidak mampu iqra' binafsi, sekian lama tidak mampu berkaca di dalam cerminan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Detik dan saat ini, di saat usia kita sudah semakin bertambah, hakiki jatahnya semakin berkurang, apa
sudah betul-betul hadir kesaksian yang benar, muraqabah yang benar tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, maka ngaji itu adalah mengkaji. Ngaji itu adalah ngasah jiwa. Apa yang kita kaji dalam pengajian kita ini, apa yang kita kaji dalam rutinitas lapanan bulanan kita, tiada lain dan bukan mengkaji orang lain, tetapi yang kita kaji adalah pribadi kita sendiri. Yang kita kaji adalah diri kita sendiri. Yang kita kaji adalah kepribadian kita sendiri. Sebab Rasulullah sudah bersabda, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa dia mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhan. Ini sama. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Maka pertanyaan besar dalam diri kita masing-masing, sudahkah kita mengenal diri kita? Sebab ini pasti hakul mubin, jelas ini sabda Rasulullah. Untuk mengenal tentang ketuhanan yang benar, untuk mengenal siapa Tuhan kita, yang pertama kita harus mengenal dulu siapa diri kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jujur, sejujur-jujurnya sebagaimana nasihat yang kemarin disampaikan oleh beliau guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Rustomo Bloko Suto. Jujur kepada diri kita sendiri, jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala manusia ini belum mampu menemukan jati dirinya, belum mampu menemukan siapa sebetulnya dirinya, maka mustahil dia akan mampu mengenal siapa Tuhannya. Sebab Rabb kita, Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala, maharnya adalah kita harus mengenal secara hakiki siapa diri kita ini. Sudah sekian lama diberikan nafas, sudah sekian lama detak jantung kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihidupkan kita di muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi belum mampu mengenal secara hakiki, mengenal secara jati diri kita siapa sebetulnya kita ini. Dan parahnya di zaman akhir, manusia terjebak dalam perputaran hubbud dunia nafsunya, sehingga wakil Allah begitu luas, seakan-akan tidak ada kesempatan untuk sekedar melihat hatinya sendiri. Sekedar 5 menitkah, atau mungkin 10 menit, atau bahkan 2 menit saja, lihat di dalam diri kita dengan tawajuh, dengan tafakur, dengan tazakur, membuka diri kita, membuka batin kita dengan kejujuran yang hakiki, maka kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbukalah hijab yang selama ini menutupi lensa batin kita, kita akan terkejut, ternyata siapa diri kita ini. Saudaraku rahimakumullah, jati diri kita yang hakiki bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kita sudah menemukan jati diri kita, oh ternyata aku ini manusia,
Aku ini hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Aku terlahir dalam kondisi lemah, tanpa ada sehelai baju pun, tanpa ada sehelai benang pun yang menempel. Aku lahir bukan dengan harta benda yang melimpah. Aku lahir tidak mampu berbicara. Aku lahir tidak mampu berjalan. Aku lahir tidak mampu makan dan minum. Aku lahir dalam kondisi lemah, bodoh sebodoh-bodohnya. Ternyata yang kuat, yang pandai, yang maha perkasa dan dikdaya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran ibtidaiyah. Apa ibtidaiyah awalan? Ini pelajaran SD. Apa SD dasar? Tetapi seringkali di zaman akhir ini manusia mulai melupakannya. Maka belajar bertauhid itu diawali dengan belajar mengenal pelajaran SD atau ibtidaiyah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal dalam beragama adalah ma'rifatullah, pengertian yang benar tentang Allah. Bisanya kita mengerti dengan pengertian yang benar tentang Allah, harus mengerti dulu siapa diri kita yang sebenarnya. Ngantuk Bu? Ibu-ibu pun ngantuk dereng? Alhamdulillah. Monggo diunjuk kersane boten ngantuk. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini harus betul-betul dijaga. Pelajaran ibtidaiyah, pelajaran SD adalah pelajaran syahadat, pelajaran kesaksian yang benar, kesaksian tentang ketuhanan yang hak, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus kembali ke titik ini, ke titik awal, ke titik dasar? Sebab ibarat orang berjalan, kita manusia dan umumnya manusia di akhir zaman ini mulai berbelok sedikit demi sedikit tanpa mampu menyadarinya bahwa jalannya sudah lepas dari jalan lurus, yaitu jalan tauhidillah, jalannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa mampu menyadari, kenapa tidak sadar? Matanya tertutup. Kenapa tidak menyadari bahwa langkahnya ini semakin jauh dari jalan yang benar, semakin jauh dari kebenaran? Sebab matanya tertutup oleh hubbud dunya. Hubbud dunya ra'sun kula khati'ati. Waktu yang diberikan Allah begitu luas, tetapi terbelenggu di dalam dunia, tidak mampu sedetik pun untuk bertafakur, tidak mampu sedetik pun untuk memandang dalam dirinya, tidak mampu sedetik pun mengevaluasi, mempelajari tentang langkah-langkah yang sudah ditempuh selama ini. Inilah bagian dari tipu daya syaitan. Apa akibatnya? Kalau akibatnya yang sangat-sangat fatal, tatkala manusia sudah tidak mampu menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah, manusia tidak mampu mengenal jati dirinya, tidak mampu mengenal siapa dirinya, maka manusia akan salah faham tentang keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia akan salah di dalam memahami
tentang ketuhanannya Allah terpancar di dalam hati, rasa dan langkahnya, dia merasa mampu, merasa hebat, merasa pinter, merasa suci, merasa kaya, merasa yang menjadikan pribadinya menjadi pribadi yang takabur, menjadi pribadi yang ujub, menjadi pribadi yang riya. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin lemahlah kekuatan jihadnya, semakin lemah kekuatan imannya, semakin lemah kekuatan untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin lemah jiwanya di dalam memenuhi panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin lemah jiwanya di dalam berserah diri kepada Allah, maka hatinya betul-betul dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati, keluar masuk, silih berganti tiap hari, tiap minggu, bulan, tahun bergantian terus. Iri dengki merajalela, buruk sangka menjadi-jadi, kesombongan, resah, gelisah dan lain sebagainya. Maka dia tidak mampu menemukan tatmainul qulub, hatinya tidak mampu menemukan ketenangan hati. Ini yang harus diwaspadai. Bajunya tetap Islam, waktu sholat tetap hadir, tetapi jiwanya kehilangan arah, jiwanya kehilangan tujuan hidup yang benar. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pengenalan diri kita, kenali Pak Bu, setiap saat dan detik jaga itu. Kita ini lemah. Seandainya saat ini kita punya harta benda, kenali ini titipan dari Allah. Kita diberi waktu luang longgar oleh Allah, dibangunkan tidur sebelum subuh, diberikan nafas yang longgar, diberikan kesehatan, diberikan waktu, gunakan sebaik-baiknya. Kita akan mampu menggunakan untuk kemanfaatan kalau kita terlebih dulu mengenali, oh ini kesempatan hidup ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh ini dari Allah. Mendapatkan cacian makian, kenali bahwa itu adalah bagian daripada hikmah. Di saat kita dicaci, dijelekkan, maka sadari barangkali kita memang jelek dan harus berbenah. Barangkali inilah jalannya pengampunan Allah, barangkali inilah jalannya teguran Allah, barangkali inilah jalannya diangkat derajat kita di hadapan Allah. Maka kenali dengan pengenalan, dengan syahadat, dengan kesaksian yang benar. Yakin hati akan tenang sesuai janji Allah, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Kenapa hati manusia di zaman akhir sulit tenang? Syahadatnya tertutup, syahadatnya hilang, kesaksian, penyaksian. Ruhnya tidak menyaksikan, rasanya tidak merasakan, berhati tapi tidak mampu menggunakannya. Diberikan ruh tetapi tidak mampu ngawarui tentang keagungan Allah. Diberikan rasa tetapi tidak mampu merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah titik tersesatnya keyakinan manusia. Inilah menjadi titik awal manusia terputus hubungannya dengan Allah, yang menjadikan manusia hidup tanpa bimbingan dari Allah. Manusia hidup semau nafsunya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Maka mari fafiru ilallah, kembali jaga kesaksian yang benar setiap saat, setiap detik.
hadir panenan yang melimpah. Kenali diri kita, oh ini bukan milik kita sepenuhnya. Secara syariat ini milik kita, tetapi secara hakikat ada amanah-amanah Allah yang harus dijalankan. Di saat panenannya tidak sesuai harapan, kenali situasi ini. Oh inilah kehidupan. Barangkali dengan ini adalah sebagai wujud teguran dari Allah, hukuman atau ujian. Harus kita cermati dan mengenalinya dengan modal jujur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman akhir manusia menjadi pribadi yang lemah, pribadi yang loyo, pribadi yang cengeng. Sebab apa? Sebab tidak memegang syahadat yang benar. Dihadirkan nikmat sedikit jatuh, bertambah harta sedikit sombongnya minta ampun, berkurang hartanya gelisah resah putus asa menyalahkan tentang ketuhanan, tentang ibadahnya. Ini manusia di zaman akhir. Begitu mudah kaun, kalau di dalam bahasa hikmah, kaun ini begitu mudah nempel di dalam hati manusia. Apa yang dinamakan kaun selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Dunia seisinya mudah sekali nempel, mengacak-acak, ngeker-eker di dalam hati manusia. Kapan hati ini akan tenang? Kapan hati ini akan jernih? Kapan hati ini akan menjadi pantulan dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kapan hati ini mampu membiaskan nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau hatinya tidak mampu menyaksikan, hatinya tidak dihadapkan kehariban Allah. Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kalau itu hanya sekedar lantunan dan hafalan, tidak secepatnya mampu dan mau berkorban untuk ini wajahku, menghadapkan hati kita, kehidupan kita, keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini butuh pengorbanan, Pak. Tauhid itu bukan hanya pembahasan, tauhid itu bukan hanya pengertian. Kita tidak cuma diajarkan mempelajari ilmu tentang tauhid, tetapi diajari guru kita untuk praktek bertauhid. Jangan cuma pandai menjelaskan tentang pengertian tauhid, tetapi harus pandai mempraktekkan alam tauhid, bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau hanya pandai membahas, menjelaskan tentang pengertian tauhid, maka tidak ada bekas di dalam kehidupan kita, tidak akan ada bekas di dalam langkah kita. Tetapi tatkala kita mampu praktek bertauhid, bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setiap langkah kita akan dipancari nurnya Allah, hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini harus kita koreksi di dalam ketauhidan. Bertauhid kepada Allah ini adalah kesaksian harus betul-betul hadir. Kalau kita masih digerogoti rasa benci, hatinya masih dendam, hatinya masih sombong, hatinya masih resah gelisah, suka membuka aib orang lain, suka menjelek-jelekkan orang lain, maka kita masih jauh dari ranah bertauhid. Pengertiannya mungkin, oh iya, ngajinya sudah 10 tahun Pak Bu, sudah ngaji 10 tahun, 20 tahun, pasti menjelaskannya pandai. Tetapi prakteknya belum tentu. Kembali ke ikhlasan masing-masing.
untuk menghilangkan satu rasa suudzon saja, berburuk sangka kepada orang lain. Ini harus bersungguh-sungguh dalam taubatan nasuha. Diawali dengan mandi tobat, sholat tobat, istighfar, ngadep datang Gusti Allah. Ya Allah, mulai detik saat ini aku fulan bin fulan memohon ampun ya Allah atas suudzon yang sering hadir dalam diriku. Kulo niki sering buruk sangka datang tiyang sanes ya Allah. Detik saat niki kaulo tobat ya Allah, aku ikhlas berpisah dari buruk sangka. Tentunya aku tidak akan mungkin mampu tanpamu. Tolong ya Allah, lepaskan buruk sangka yang ada dalam diriku, dan tolong ganti ya Allah dengan husnudzon, berbaik sangka. Ini hati-hati Pak. Sudah diperingatkan oleh Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa? Rasulullah sudah wanti-wanti memberikan wasiat bahwa ada dua golongan manusia di saat akhir hayatnya, yaitu manusia yang masuk dalam golongan beruntung, yaitu manusia yang meninggal di dalam kondisi husnul khatimah. Golongan yang kedua adalah manusia yang celaka. Napa ngendikane Kanjeng Rasul, golongan manusia yang celaka adalah manusia yang di saat ruhnya lepas dari jasad, maka dia termasuk su'ul khatimah. Ada dua, milih pundi Pak? Milih su'ul napa husnul? Husnul. Alhamdulillah. Ibu-ibu milih su'ul napa husnul? Husnul. Su'ul niku elek, husnul niku apik, bagus. Khotimah niku akhir. Ada dua golongan. Kemudian Rasulullah menerangkan, maka dua golongan ini kembali kepada perjuangan pilihan pribadi manusia masing-masing. Sesungguhnya jalan menuju husnul khotimah, tidak ada yang mampu memberikan husnul khotimah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah telah menuliskan jalannya. Apa jalan menuju husnul khotimah? Jalan menuju kebaikan, kebagusan di akhir hayat. Ngendikani Rasulullah, maka biasakan hatimu untuk husnudzon, berbaik sangka. Niki satu ingkang saged paring husnul khotimah niku Gusti Allah. Tetapi Gusti Allah pun paring dalani, sudah menghadirkan lainnya, jalurnya. Kalau mendambakan kebaikan di akhir husnul khotimah, maka biasakan mulai detik saat ini untuk berhusnudzon, sami-sami husnu, kebaikan. Maka naudzubillah min dzalik, ngendikani Rasulullah, takutlah engkau atas suudzon, berburuk sangka. Takutlah engkau wahai umatku atas suudzon, berburuk sangka, karena suudzon itu adalah jalan menuju su'ul khotimah. Orang yang sering suudzon dalam hidupnya tanpa mau bertobat, memperbaiki diri, tanpa mau hijrah untuk beralih kepada jalan husnudzon, ngendikani Kanjeng Rasul, suudzon atau buruk sangka itu jalan menuju su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Maka koreksi, tidak usah ngoreksi orang lain, tidak usah ngoreksi saudaranya, tetangganya. Ayo koreksi diri kita sendiri. Sebab kalau kita sering mengoreksi teman kita, tidak ada kesempatan untuk mengoreksi diri kita sendiri.
kita akan terjebak di dalam azab Allah yang sangat pedih. Apa? Waktunya terus bergulir tanpa mampu melihat diri kita sendiri, sebab yang disaksikan, yang dicari-cari adalah keburukan orang lain. Ini peringatan yang sangat serius dari junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dan ini disambung oleh beliau Imam Al-Ghazali, bahwa husnuzon itu membuahkan ketenangan hati. Orang yang berhusnuzon hatinya akan jernih. Orang yang berhusnuzon hatinya akan latif lembut. Orang yang berhusnuzon akan hadir sifat-sifat yang terpuji tumbuh subur dalam jiwanya, di dalam hatinya, menjadikan hamba-hamba Allah yang husnuzon berbaik sangka senantiasa di dalam rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya diterangkan oleh Imam Al-Ghazali, orang yang bersuudzon, berburuk sangka, akan menjadi buruk hatinya. Orang yang hatinya buruk sangka atau suudzon, maka hatinya akan gelap, hatinya berpenyakit, jauh dari ketenangan hati, jauh dari ketenangan batin. Orang yang berburuk sangka akan bertambah dosanya setiap saat tanpa dia menyadarinya. Orang yang berburuk sangka maka akan tertutup pintu taubat baginya. Na'udzubillah min dzalik. Maka mari kita bersama-sama dengan ngaji mengkaji diri kita. Ayo kita berhusnuzon, menyaksikan sesuatu kita lihat dengan pandangan husnuzon. Saksikan orang lain dengan pandangan husnuzon, saksikan diri kita dengan pandangan suudzon. Jangan sampai terbalik. Kalau untuk orang lain mari kita husnuzon, berbaik sangka. Oh, saat ini dia belum sholat, nggak tahu, barangkali nanti malam hidayah hadir, dia menjadi sholatnya khusyuk. Oh, saat ini dia masih seperti itu kelakuannya, kita nggak tahu. Mungkin besok hidayah akan hadir atas doa-doa leluhurnya, atas doa-doa daripada saudaranya. Dia berubah menjelma menjadi pribadi yang baik. Husnuzon untuk diri kita, maka kita harus suudzon kepada diri kita. Apa? Berhati-hati. Suudzon dalam arti bukan nyedake diri kita sendiri, bukan. Suudzon dalam arti bukan menjelek-jelekkan diri kita, tetapi itu sebagai kehati-hatian. Di saat kita sudah sholat, di saat kita sudah wirid tiap malam 1 jam, tetap harus ada prasangka, barangkali aku belum ikhlas, harus aku benahi kembali. Oh, aku sedekah 500.000 untuk yatim piatu, fakir miskin. Adakah niat yang buruk? Barangkali niatku belum lillah. Barangkali aku bersedekah masih supaya dipuji oleh orang lain. Barangkali aku ikhlas berkorban, tapi ternyata tampilannya ikhlas berkorban, tetapi di dalam hati yang paling dalam setelah dibuka, oh ternyata ini yang menjadikan aku semangat berkorban, supaya disanjung orang lain. Ini bagian dari apa? Suudzon dalam tanda kutip, dalam arti hati-hati atas diri kita sendiri. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini zaman sudah akhir, Pak, Bu. Apa yang harus kita lakukan di zaman akhir ini? Peganglah keyakinan yang benar, sungguh-sungguh dipegang, jangan sampai lepas. Peganglah pakem kehidupan. Apa pakem kehidupan? Syahadat. Kesaksian ini adalah menjadi pakem. Pakem itu sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, harus seperti itu.
sebuah pakem dalam ketauhidan adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini pakem dalam kehidupan kita. Ini tidak boleh lepas, sebab tatkala ini lepas, gladrah tidak karuan. Sesuatu pasti ada pakemnya. Seorang dalang ada pakem perdalangannya. Kalau lepas pakem dalam-dalang, maka tanpa sadar apa dosa-dosa akan hadir. Ini hati-hati. Berjuang ada pakemnya. Seorang yang berjuang ini tatkala lepas pakemnya, lepas kendalinya, lepas aturannya, maka dia akan bergeser sedikit demi sedikit tanpa dia menyadarinya, merasa dia berjuang, tetapi ternyata dia jauh dari perjuangan yang hakiki, sebab pakem perjuangan sudah tidak dipakai. Gabrul na'udzubillah min. Inilah pakem kehidupan, pakem perjuangan, pakem dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita ikrarkan tentunya dari hati kita yang paling dalam, dari ruh yang merasakan, menyaksikan tentang keagungan dan kebesaran Allah, dilandasi muraqabah yang benar siapa diri kita dan siapa Tuhan kita. Maka mari kita ikrarkan rasa syukur kita biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba Allah yang ahli bersyukur. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya harus sudah kita mulai detik saat ini, harus sudah kita program, yaitu menyanjungkan, menghaturkan sholawat dan juga salam kehidupan kita. Sholawat kesejahteraan hidup kita, bihaqi kesejahteraan hidup adalah karena hidup kita sesuai dengan pakemnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam keselamatan kehidupan kita. Tentunya kita bisa selamat sebab kita mengikuti tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan sholawat salam ini akan kita haturkan? Wujudkan dulu, perjuangkan dulu sholawat kita, perjuangkan dulu salam kehidupan kita. Baru ini tatkala sudah wujud, oh iya, ternyata fulan bin fulan umatnya Rasulullah, agamanya Islam, bertuhan kepada Allah, kitabnya Al-Quran, telah sukses mewujudkan kehidupan bersama dengan tuntunan Rasulullah. Al-Quran hakama, Al-Quran imama. Sejahtera jiwanya, jauh daripada iri dengki, jauh daripada suudzon, jauh daripada kesombongan. Hatinya menjadi qalbun salim. Sejahtera jiwanya sebab senantiasa melibatkan Allah. Sejahtera hatinya sebab hidup berdampingan dengan hidayah Allah. Langkahnya selamat. Baru ini bisa kita haturkan keharibaan Rasulullah. Jangan sholawat salam kosong, jangan sholawat salam cuma dilantunkan tanpa ada buktinya. Rasulullah tidak gila sanjungan, Rasulullah tidak gila pujian. Hadisnya sama, kalimat hadis tidak berbeda, tetapi di dalam memaknai dan memahami, apalagi mengamalkannya, banyak yang berbeda. Barang siapa bersolawat kepadaku, maka dia termasuk umatku. Barang siapa dia termasuk umatku, maka dia akan masuk surga bersamaku. Alhamdulillah. Solawat ingkang pundi sing dadekke awake dhewe mlebu surga ketemu Rasulullah sing pundi? Rasulullah mboten gila sanjungan, mboten pengen disanjung-sanjung,
Tetapi semakin kita mengucapkan sholawat sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, untuk membangkitkan gairah, semangat, tekad juang kita mewujudkan sholawat kehidupan, menghadirkan salam kehidupan, yaitu dengan modal nderek tuntunane Rasul. Bagaimana mungkin Pak kita itu kehidupan kita sejahtera? Sholawat itu adalah kesejahteraan, kemuliaan. Bagaimana mungkin kita ini mulia sejahtera kalau hatinya iri dengki mboten saged? Bagaimana mungkin kita sejahtera kalau hati kita sombong mboten saged? Bagaimana mungkin kita akan selamat kehidupan kita kalau kita langkahnya tidak sesuai dengan jalannya Rasulullah. Hadirin saudaraku rahimakumullah, semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba Allah dan juga umat Rasulullah yang betul-betul beruntung, mulia, sejahtera, dan juga selamat wa zahiran wa batinan, sehingga layak dan pantas untuk dihaturkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai legalitas kita di dalam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita lanjutkan. Yang batal dipersilakan wudu. Sambil menunggu saudara kita yang wudu, mari kita istighosah.